Halo, selamat pagi anak-anak Ibu. Bertemu lagi dengan Ibu Astuti Brustur Bakti di dalam pelajaran kita yaitu Sejarah Indonesia. Ya, di mana materi kita pada pagi hari ini yaitu sambungan materi kita minggu lalu, yaitu sambungan materi bab 1, yaitu masalah disintegrasi yang terjadi di negara kita pada tahun 1948 sampai dengan 1965. Apa saja masalah yang terjadi di negara kita pada saat itu? Kemarin sudah Ibu terangkan kepada anak-anak kami, tapi ada baiknya kita mengulang sedikit materi kita minggu lalu. Adapun jenis pemberontakan yang terjadi pada tahun 1948 sampai dengan 1965, yaitu perbedaan ideologi, pergolakan akibat kepentingan, pergolakan sistem pemerintahan, di mana dari materi tersebut minggu lalu videonya sudah Ibu tayangkan di Google Classroom. Ya. Pergolakan akibat perbedaan ideologi dibedakan menjadi 3. Yang pertama, pemberontakan PKI Madiun 1948 sampai dengan pemberontakan DITII dan pemberontakan G30S PKI. Dan latar belakang terjadi pemberontakan tersebut, penyebabnya, penumpasannya juga sudah Ibu terangkan di materi minggu lalu Google Classroom. Ya, namun di sini ada yang ingin Ibu tampilkan di pembelajaran kita yaitu korban G30 SPKI ataupun 7 Panglima tinggi yang menjadi korban di dalam peristiwa tersebut seperti Letjen Ahmad Yani, Maijen R. Suprapto, Maijen Harjono, Brigjen Sutojo, Brigjen DITI Panjaitan, Maijen S. Parman, dan Lettu PA Tandean. Inilah korban di dalam pemberontakan G30 SPKI. Yang berikutnya yaitu pergolakan sistem pemerintahan, yaitu pemberontakan PRRI, pemberontakan Permesta, persoalan negara federal dan BFO. Jadi upaya mempertahankan integrasi bangsa, apa yang dilakukan oleh rakyat Indonesia seperti pentingnya menjaga persatuan dan kemajemukan, menciptakan kerukunan, mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional, memajukan negara, mempersiapkan generasi penerus agar mampu bersaing pada era globalisasi, memiliki nilai strategi demi keutuhan bangsa. Ya, sambil melihat video tersebut, anak-anak kami bisa melihat buku pegangan kalian pada halaman 33, yaitu teladan tokoh yang ikut di dalam mempertahankan negara pada tahun 1948 sampai dengan 1965. Adapun tokoh yang pertama yaitu tokoh teladan yang berasal dari Papua, yaitu Frans Kaisepo, menggagas Partai Indonesia Merdeka PIM pada 1946, mengganti nama Papua dan Nederland menjadi Irian, dan merancang perlawanan rakyat biak. Satu lagi anak-anak kami yang perlu ketahui, Frans Kaisepo adalah tokoh teladan Papua, di mana tokoh tersebut gambarnya dibuat di dalam nominal Rp10.000. Ya, nampak kan anak-anak Ibu kan? Ya, yang berikutnya yaitu Silas Papare, yaitu membentuk Komite Indonesia Merdeka atau KIM pada tahun 1945, membentuk Partai Kemerdekaan Irian Indonesia atau PKI, mendirikan Badan Perjuangan Irian di Yogyakarta, dan Marte Inde merupakan tokoh yang merencanakan perlawanan Partai Indonesia Merdeka dan memimpin aksi protes delegasi 12. Ya. Yang berikutnya,
yaitu Raja Pemersatu, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Sultan Syahrir Qasim II. Apa yang dilakukan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono? Yaitu menyatakan Kesultanan Yogyakarta bagian dari Republik Indonesia pada tahun 1945, memberikan jaminan keamanan penyelenggaraan pemberontakan Indonesia selama masa revolusi kemerdekaan. Apa yang dilakukan oleh Sultan Syahrir? Menyatakan dukungan dan kesetiaannya terhadap Indonesia, menyumbangkan uang sebanyak 13 juta gulden untuk perjuangan rakyat Indonesia dan mengajak raja-raja di Sumatera Timur untuk memihak Republik Indonesia. Ya, tokoh yang berikutnya yaitu pejuang perempuan bernama Opu Daeng Ri Saju. Bergabung dengan Partai Serikat Islam Indonesia atau PSII, menjadi ketua PSII Palopo pada tahun 1930, aktif berjuang melawan kolonialisme Belanda, turut terlibat pertempuran dengan Belanda pada masa awal kemerdekaan. Nah, yang berikutnya yaitu pejuang seni. Apa peran penting kedua tokoh tersebut? Ya, gambar yang pertama Ismail Marzuki, gambar yang kedua Muhammad Yamin. Ismail Marzuki, anak-anak kami pasti sudah tahu, merupakan tokoh yang menciptakan lagu bernuansa perjuangan seperti lagu Rayuan Pulau Kelapa, Halo Halo Bandung, merupakan lagu yang diciptakan oleh Ismail Marzuki. Ya, lagu tersebut merupakan lagu yang mampu menggugah semangat juang dan jiwa nasionalisme bangsa Indonesia. Apa yang dilakukan oleh Muhammad Yamin? Berjuang melalui karya sastra dan menyumbangkan konsep UUD 1945. Ya, inilah materi kita yang bisa anak-anak kami pahami dari tampilan PowerPoint yang Ibu tayangkan dan bisa juga dilihat di buku pegangan paket anak-anak kami yang sudah dibagikan. Apabila ada anak-anak kami yang kurang memahami materi tersebut, silahkan tanya kepada Ibu. Sekian dan terima kasih.